Saudara-saudara sekalian yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti secara langsung dimanapun kita berada, baik di dalam dan di luar negeri, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama. Saya undang berdiri, kita nyanyikan lagu pujian Deeper in Love, tambahan 29. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kembali di awal dan nanti pada kornya ada pembukaan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kor sekali lagi kita berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah hari-hari ini kami lebih mengasihi Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Kami mengutamakan Tuhan lebih dari semua, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua, supaya Tuhan juga mengutamakan kami, Tuhan juga menolong kami semua Tuhan. Terima kasih kami serahkan ibadah pelayanan sore ini ke dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik di sini WN4 Surabaya
Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14, Pak Jakarta. Juga yang mendengar di Tuhan di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami. Pembaruan hidup, oh Tuhan, pertolongan yang nyata sampai kesempurnaan. Terima kasih, syukur kepadamu. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih dalam perjalanan serta lindungi. Tiba dengan selamat sehat, yang sudah undur tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Semuanya Tuhan lindungi kami. Gedung yang dipakai kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua di sini, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, semua lindungi dengan darah-Mu. Mohon kemurahan. Kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kembali kami menyampaikan selamat sore, selamat datang, selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini maupun yang baru bergabung lewat siaran langsung dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita awali pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 11, Jangan Lelah. Nyanyian tambahan nomor 11. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi dan sampai saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Turnya sekali lagi. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kornya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, Jalan Serta Yesus, Psalm 143, dan saya undang kurs sekolah minggu segera maju ke depan. Psalm 143, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, sekali lagi dari awal. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kita
seperti anak-anak sekolah minggu, kalau ada apa-apa kita hanya menyembah, biar Tuhan sendiri nanti yang memberi kekuatan dan memberikan kita damai sejahtera, sehingga kita mampu untuk tetap mengikut Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 298, Bapa Surgawi. Nyanyian rohani 298, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Kornya saja. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita nyanyikan pujian kita selanjutnya dari nyanyian Psalm nomor 23, Tak Perlu Kau Ragukan, dan saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara sekalian yang memastikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Psalm 23 bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Psalm 23, Tak Perlu Kau Ragukan. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam, ku tiada meragukan kuasa pertolongan. Kembali dari atas ayat 1. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya, dan ku tiada meragukan, tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Oh tidak ada, kita lanjut pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 31, Dia Sanggup. Dan nanti pada akornya saya undang vokal grup segera maju ke depan. Dia Sanggup, nyanyian tambahan 31. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai
sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Tiba saatnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita agar benih firman dapat tumbuh, berakar, sampai berbuah dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 254 yang berjudul Berfirmanlah Tuhan. Nyanyian rohani 254. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku dari awal kembali. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Kembali dari awal dan saya udah bersama-sama bangkit berdiri. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Kembali dari atas, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati. Kurnya sekali lagi dan pelayanan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Terus sekali lagi kita mengangkat tangan. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati. Sekali lagi, Nur, penuh permohonan kepada Tuhan dimanapun kita berada. Firmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kami merasakan suasana surga damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Namun kami mengakui banyak cacat celah kekurangan kami. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu saat ini. Firman yang mampu menunjukkan dosa, cacat celah. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami sampai kesempurnaan Tuhan. Oh, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman
dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja semuanya yang hadir, baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Urapilah kami semua dengan urapan yang sama dalam bahasa Indonesia Inggris. Urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Hingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pekerjaan studi, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menentukan semua, Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih sampai kesempurnaan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah Tuhan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita kembali Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai 30. Ini siapa yang diselamatkan, judulnya siapa diselamatkan. Itu sama dengan jalan ke surga. Siapa yang diselamatkan, siapa yang bisa masuk surga. Nah, itu jalan ke surga. Ini tentang jalan ke surga. Ya, ada pertanyaan ya di ayat kita baca 22 mulai. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa mengajar, meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jadi ini ada pertanyaan, saudara, bagaimana jalan ke surga itu? Nah, jawaban Yesus, berjuang untuk melalui pintu yang sesak. Berjuang untuk melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit, sama dengan perobekan daging. Perobekan daging sepenuh sampai pintu tirai terobek. Ya, kalau kita belajar tabernakel, kerajaan surga itu yang dilihat oleh Musa, kemudian Tuhan perintahkan Musa membuat surga di bumi. Nah, itu ada 3 ruangan. Ada halaman seperti gedung kita masing-masing di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta. Ada halamannya, kemudian ruangan suci, kemudian ruangan maha suci, tahtanya Tuhan, tahta surga. Nah, itu ada pintu tirai. Ada pintu tirai. Nah, itu kalau terobek berarti sampai ke dalam kerajaan surga, tahta kerajaan surga. Jadi itu yang Tuhan tunjukkan. Ya, berjuang melalui pintu yang sesak, yang sempit, sama dengan mengalami perobekan daging sepenuh sampai pintu tirai terobek, sampai pintu tirai terobek. Nah, prakteknya sekarang, prakteknya gimana itu perobekan daging sampai pintu tirai terobek, perobekan daging sepenuh. Ya, ada istilah juga perobekan daging sampai tidak bersuara lagi sepenuh. Itu ya. Prakteknya sudah Om terangkan, nomor 1 berjuang untuk beribadah.
dan melayani Tuhan. Nah, sebab di surga nanti siang malam kita ibadah. Kalau di sini tidak berjuang untuk ibadah, ya tidak bisa. Ya, harus berjuang untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Harus berjuang untuk mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Ya, lebih dari semua. Berjuang untuk ibadah pelayanan dengan setia berkobar-kobar kepada Tuhan. Berjuang untuk mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari Tuhan. Kedua, tadi Yesus mengajar. Ya, Yesus mengajar. Kan sambil mengajar meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yerusalem baru, surga. Jadi berjuang untuk bisa menerima firman pengajaran yang benar. Makan bersama Yesus pada Sabtu yang lalu. Mestinya cuma bangsa Israel yang bisa makan bersama Yesus. Tapi karena sebagian menolak, bangsa kafir juga bisa ikut makan bersama Yesus. Kita semua bersandar di dada Yesus. Seluruh hidup kita dalam tangannya. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir ini, ya, ayat yang ke-29 dan 30. Dan orang akan datang dari timur, barat, dan utara, dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Sabtu lalu diterangkan duduk makan. Timur, barat, utara, selatan, ya, itu 4 penjuru bumi. Timur, barat, 4 penjuru bumi, mata angin, ya, itu 4 penjuru bumi. Seluruh dunia termasuk bangsa kafir bisa makan bersama Yesus waktu Sabtu lalu. Nah, sekarang timur, barat, utara, selatan itu adalah salib. Nah, timur, barat, utara, selatan itu salib. Ya, jadi berjuang untuk masuk jalan salib. Berjuang untuk masuk jalan salib. Nah, ini jalannya ke surga. Nah, bagaimana kita diselamatkan atau masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, berjuang ya, untuk masuk jalan salib. Berjuang untuk masuk jalan salib. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi jalan ke surga adalah jalan salib. Jalan ke surga adalah jalan salib. Nah, seperti kalau perjanjian lama, seperti jalan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, itu jalan salib. Ya, perjanjian lama seperti jalannya bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, sekarang jalannya ke surga itu jalan salib. Perjanjian lama Kanaan jasmani, Timur Tengah, negeri perjanjian secara jasmani, Timur Tengah. Nah, mereka semua mencapai Kanaan. Ya, perjanjian lama. Perjanjian baru, Kanaan rohani, Kanaan samawi, Kanaan rohani, Kanaan samawi. Nah, itulah kerajaan surga yang kekal, negeri perjanjian yang kekal. Negeri perjanjian yang kekal. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah suatu jalan salib. Seperti jalannya Israel dari Mesir ke Kanaan dulu. Dulu Kanaan jasmani, negeri perjanjian jasmani. Sekarang Kanaan rohani. Nah, negeri perjanjian secara rohani. Ya, yaitu kerajaan surga yang kekal. Negeri perjanjian kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah jalannya ke surga. Kita pelajari coba Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat yang ke 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Apalagi mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ada jalan paling dekat dari Mesir ke Kanaan itu, jalan paling dekat, tinggal menerobos gitu, lewat jalannya orang Filistin. Ya, nah, itu saja. Tapi dan seterusnya. Kedua, tapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Nah, jadi kalau di peta itu kan begini, ya, Israel itu begini. Kalau jalan tadi tinggal lurus gini sampai, lurus sampai. Tapi ini putar ke bawah, putar sini, baru ke sana. Nah, ini Allah menuntun bangsa berputar melalui jalan di padang gurun, menuju laut Teberau, ya,
Sungai Yordan dan seterusnya. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ada dua jalan yang dihadapkan kepada orang Israel untuk menuju tanah Kanaan. Ada dua jalan yang diperhadapkan kepada bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Sekarang ke surga kita diperhadapkan dua jalan. Nomor satu, jalan melalui negeri orang Filistin. Filistin, ya, jalan melalui negeri orang Filistin. Ini jalan paling singkat. Berapa hari sampai? Jalan paling singkat, enak bagi daging. Itu jalan paling singkat, enak bagi daging. Tetapi ada peperangan, ya, ada penyesalan, kekecewaan dan lain-lain. Nah itu kalau milih enak bagi daging, suatu waktu akan terjadi peperangan, permusuhan, ya, kemudian penyesalan, kekecewaan, sehingga itu jalan daging namanya. Jalan paling enak bagi daging, jalan daging, tetapi penuh dengan peperangan, permusuhan, iri, benci, ya. Kemudian ada penyesalan, kekecewaan, keputusasaan, ya. Nah, itu semoga kita mengerti dalam pelayanan. Nah, ini dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan, dalam perjalanan ke surga. Nah, itu ada peperangan, iri, benci, ada penyesalan, ada keputusasaan dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan, dalam perjalanan ke surga. Sehingga jalan ini pasti gagal. Jalan daging gagal. Jangan pilih-pilih yang enak, mau ibadah yang enak bagi daging yang ini jangan. Nah, nanti diakhiri kalau enak bagi daging diakhiri penyesalan, permusuhan, iri dan lain sampai saudara itu kembali ke Mesir. Tidak bisa dipakai. Ya, nah, ini penuh peperangan jalan daging, maka akan kembali ke Mesir, saudara. Berjalan kembali. Jalan ini tidak bisa dipakai, tidak berhasil, tidak bisa dipakai. Ya, sebab banyak yang akan kembali ke Mesir. Banyak yang akan kembali ke Mesir nanti. Mulai enak, tapi nanti akhirnya tidak enak bagi daging. Banyak yang akan kembali ke Mesir. Artinya kembali pada hidup lama, kembali pada keduniawian. Nanti, itu. Kalau kita ibadah yang enak-enak bagi daging, ikut Tuhan yang enak-enak bagi daging, itu nanti kecewa dan lain-lain. Kembali ke Mesir, kembali kepada hidup lama, hidup dalam dosa-dosa dan lain-lain. Hidup penuh, hidup keduniawian, kembali kepada keduniawian. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, B, ini diperhadapkan cuma, tapi pilih salah satu. Yang ini tidak bisa dipakai, berarti tidak boleh dipilih. Berarti mau tidak mau yang kedua, B. Namanya jalan Allah. Tadi yang pertama jalan daging. Yang kedua jalan Tuhan. Jalan Tuhan. B, jalan Tuhan. Yaitu melewati tadi ya, padang gurun, laut Kolsom, ya, sungai Yordan, terus ke bawah, terus ke atas sampai ke Kanaan, sampai masuk Kanaan. Ya. Nah, ini ditempuh kurang lebih 40 tahun. Ditempuh 40 tahun. Kalau tadi berapa hari saja sudah sampai. Kalau ini ditempuh 40 tahun. Angka 40 sama dengan perobekan daging, penyalipan daging, perobekan daging sepenuh. Penyalipan daging sepenuh sama dengan penamatan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, ini jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan itu adalah jalan salib, disebut jalan salib. Angka 40, penyalipan daging, ya, perobekan daging sepenuh, penyalipan daging sepenuh, penamatan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, ini jalan Tuhan, disebut jalan Tuhan. Sama dengan jalan salib, pintu sempit, jalan kematian dan kebangkitan. Jalan kematian dan kebangkitan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, tapi Israel biarpun jauh, ya, kemana, ke bawah, ke atas, tidak bisa dikejar oleh Firaun.
Firaun padahal pakai kereta, pakai kuda, mereka jalan. Nah, logikanya bisa. Nah, tapi Tuhan halang-halangi dengan tiang awan, tiang api, tidak bisa mencapai, tidak bisa dikejar, tidak bisa dijamah Firaun. Itu gambaran setan, Firaun. Jadi jalan Tuhan, jalan salib tidak bisa dikejar, tidak bisa dirintangi, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, manusia siapapun, oleh siapapun. Termasuk oleh setan, termasuk oleh setan. Tidak bisa. Manusia siapapun tidak usah takut kita kalau ada di jalan salib. Ya, tidak bisa mengejar, manusia siapapun tidak bisa merintangi, tidak bisa menghalangi, tidak bisa mengalahkan. Termasuk setan, tidak bisa menjamah, termasuk setan. Ya, nah berarti berhasil mencapai Kanaan atau kerajaan surga. Akhirnya mereka masuk ke Kanaan. Berhasil masuk ke Kanaan. Kerajaan surga yang kekal. Nah ini yang harus kita pilih. Ya, jalan salib. Nah, dari dua jalan, yang pertama Tuhan tidak mau. Jalan daging tidak mau. Ya, sebab itu enak bagi daging. Tidak ada sengsara, mungkin enak, ibadahnya enak, semua enak bagi daging. Tetapi nanti ada peperangan, kebencian dan lain-lain. Ada kekecewaan. Ada keputusasaan sampai kembali ke Mesir lagi. Nah, kembali ke hidup lama, hidup dalam dosa-dosa, hidup dalam keduniawian. Nah, dunia yang lama, nah, itu kembali ke situ. Ya, keduniawian. Itu berarti tidak bisa dipakai, binasa. Ya. Nah, tapi jalan Tuhan, jalan salib memang tidak enak bagi daging. Tapi tidak bisa dikejar oleh siapapun, sampai oleh setan pun tidak bisa. Berhasil masuk ke Kanaan, kerajaan surga yang kekal. Sekarang praktek jalan salib. Bagaimana itu jalan salib? Praktek jalan salib. Praktek jalan salib. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, penderitaan badani, sengsara daging, berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini praktek jalan salib. 1, yaitu sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa. Dan kembali kepada kehendak Tuhan. Sama dengan hidup dalam kebenaran, berhenti berbuat dosa dan kembali pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kebenaran, sama dengan hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah, itu jalan salib, sengsara bagi daging. Ya. Nah, untuk apa? Bukan untuk berbuat dosa, karena dosa, bukan. Untuk berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Sengsara daging, sudah kita berbuat dosa, sudah sengsara. Nah, makanya ayo bertekad sekarang. Sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Dan kembali pada kehendak Tuhan, kembali pada kebenaran. Hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Hidup dalam kebenaran menjadi senjata kebenaran. Yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah, itu ya hari-hari ini. Ayo jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia benar. Setia benar. Hidup benar, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Nah, itulah jalan salib. Nah, ayo jalan salib, sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran, untuk menjadi senjata kebenaran. Yang belum melayani, ayo berdoa, nah, berjuang. Yang sudah melayani jangan tinggalkan pelayanan. Ayo berjuang untuk bisa tetap beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah, ini orang benar, setia benar. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak usah takut kamu muda.
Makanya tidak bisa dijamah oleh orang benar, tidak ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 25-26, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, ini masa depan. Ya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, ini orang benar. Ya, jadi hidup dalam kebenaran, senjata kebenaran, kita menjadi orang benar. 25 tidak pernah ditinggalkan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Makanya yang benar, hidup benar, pelayanan benar, pekerjaan harus benar, sungguh-sungguh, studi harus benar, yang benar semua. Jangan yang menyimpang-menyimpang, jangan yang tidak benar, jangan. Bahaya. Kalau kita tidak benar, itu berarti enak daging. Jalan yang pertama tadi. Mungkin wah berhasil, nyontek, nggak usah belajar kok nyontek, enak. Tapi nanti di akhir ada kekecewaan, ada keputusasaan, terus semua itu akan terjadi. Sampai kita kembali ke Mesir, kembali yang tidak benar, sudah berbuat dosa dan lain sebagainya. Jangan, ayo yang benar, ayo belajar yang benar, bekerja yang benar. Jangan pakai jalan tol, mau cara ini, jangan, bahaya. Kelihatannya, puji Tuhan, luar biasa. Bukan puji Tuhan. Kalau tidak benar, jangan puji Tuhan. Kalau tidak benar, puji setan. Yang tidak benar setan, ya jangan puji Tuhan. Nah, itu sama dengan lampu merah, dalam nama Yesus terabas. Nah itu sama. Bukan dalam nama Yesus itu, dalam nama setan. Kalau tidak benar, jangan. Dalam pekerjaan, dalam studi, jangan. Dalam nikah, jangan sampai tidak benar. Jangan. Memang enak bagi daging. Kalau tidak benar, wah enak aja. Boleh, boleh. Nyontek, wah tidak usah belajar, enak. Boleh. Tetapi nanti akhirnya daging itu mengecewakan. Membuat putus asa, membuat peperangan, permusuhan, iri, benci, dan lain-lain. Semuanya. Sampai kembali ke Mesir. Jangan, pilih jalan salib. Tidak enak, tidak boleh ini. Waduh, cuma sedikit ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Itu jalan salib. Tapi Tuhan beserta. Tidak bisa setan menjamah kita. Tidak bisa. Sekalipun kita harus menderita, Tuhan beserta, setan tidak bisa menjatuhkan. Tuhan beserta. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Sampai anak cucu kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Sampai anak cucu kita. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ini ada jaminan dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan. Tuhan memberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan tolong. Kedua, ini praktek jalan salib. Praktek jalan salib. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Ini lebih tinggi lagi jalan salib. Pertama, jalan salib itu sengsara daging berhenti berbuat dosa. Itulah lewat mengaku, ya, lewat mezbah korban bakaran, mengaku kepada Tuhan, saling mengaku, saling mengampuni, itu berhenti berbuat dosa. Lewat saling mengaku, saling mengampuni. Nah, kalau salah ngaku, diampuni, jangan berbuat. Kalau benar mengampuni, lupakan. Maka darah Yesus menghapus dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Kembali kepada kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kalau diterangkan tadi ya. Nah, itu. Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada kebenaran. Berhenti berbuat dosa gimana Om? Saya sudah berbuat dosa kok bisa berhenti? Nah itulah tadi. Sengsara daging untuk saling mengaku, saling mengampuni. Ngaku sama Tuhan, sama sesama. Nah, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau orang lain mengaku dosa, mengampuni dan melupakan. Maka darah Yesus membasuh dosa-dosa kita. Nah, sehingga kita berhenti berbuat dosa dan bisa kembali kepada kebenaran. Nah,
hidup dalam kebenaran. Menjadi senjata kebenaran, menjadi orang benar, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu beserta. Dan kita diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Bisa? Nah, itu diterangkan. Itu mezbah bakaran, saling mengaku, saling mengampuni. Salib, mezbah korban bakar. Di situ dosa dibakar. Nah, sekarang yang kedua, 1 Petrus 4, 12, 14. Ini jalan salib, sengsara daging. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, sengsara daging. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Oh ini, sengsara daging tanpa dosa. Sudah berhenti berbuat dosa, sudah hidup benar, senjata kebenaran, loh kok menderita lagi? Ini namanya sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Ini disebut percikan darah. Ah, berarti tirai sudah terobek. Percikan darah itu di ruang maha suci. Nah, tadi mezbah bakaran di halaman. Berbuat dosa di luar surga. Di luar halaman surga. Tapi kalau saling mengaku, saling mengampuni, hidup benar, lah mezbah bakaran ada masuk halaman kerajaan surga. Orang benar. Ya, senjata kebenaran. Sesudah itu ada percikan darah. Ini sudah masuk ruangan maha suci. Tirai terobek. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Ini percikan darah di ruangan maha suci. Berarti tirai sudah terobek. Nah, ini bentuknya sengsara daging karena atau dalam ibadah pelayanan. Nah, hari Sabtu begini biasanya kaum muda ke sana kemari, kita ada dalam ibadah. Nah, ini termasuk 4 kota besar ya. Ini Malang kota besar. Ya, besar-besar kecil Malang ini ya. Surabaya kota besar, Medan kota besar, Jakarta kota besar. Ah, mestinya Sabtu malam Minggu ini kemana. Tapi kita berkumpul dalam rumah Tuhan. Tadi kita lihat di televisi tadi, bagaimana 4 tempat, 4 kota ini berkumpul kaum muda. Oh, betapa indah. Jaga, betapa indah. Saya memuliakan Tuhan. Belum lagi ditambah yang kota-kota lain yang tidak kelihatan. Lain kali bisa kelihatan. Ya, kasih fotonya ya. Di kota sampai di luar negeri dengar firman semua. Betapa indahnya. Itu ya. Nah, ini namanya sengsara daging. Karena Yesus sengsara daging dalam ibadah pelayanan, ada pengorbanan waktu dan lain-lain, tenaga, keuangan, ya, harus bayar ongkos dan lain-lain dan seterusnya. Kalau di rumah kan tidak bayar ongkos, supaya internetnya bayar juga. Dan seterusnya ada pengorbanan semua. Ya, semoga kita juga sengsara daging karena kebenaran, mempertahankan kebenaran, pengajaran yang benar. Sengsara daging karena firman pengajaran benar. Nah, itu banyak kita diejek, dicaci maki, wah itu kebenaran sendiri. Nah, diam saja kalau kebenaran sendiri itu salah, tapi nyalakan orang itu kebenaran sendiri. Nyalakan Tuhan, firman. Tapi kalau firman pengajaran benar itu benar. Kebenaran dari Tuhan. Sengsara karena mempertahankan firman pengajaran benar. Ibadah pelayanan yang benar. Dan lain sebagainya. Kemudian sengsara daging dalam berpuasa. Doa semalam suntuk dan lain-lain. Ini sengsara daging. Ya, sampai tadi itu berbahagialah dia yang dinista karena nama Yesus. Kita tidak salah disalahkan, ya, difitnah, itu dicaci maki dan lain-lain. Nah, itu karena Yesus. Tidak apa-apa, diam, jangan melawan. Kalau melawan ya satu-satu draw. Kalau tidak melawan
01 yang memfitnah kita, kalah dia 01 kalau kita diam. Dia fitnah lagi 02. Dia fitnah lagi 03, kalah. Kita plus 3, dia minus 3. Nah itu, dia turun ke bawah, ke lubang jurang maut. Kita naik ke atas, diam. Nah itu rumusnya. Jaga sengsara daging saat difitnah dan lain. Mengapa Tuhan izinkan kita harus mengalami percikan darah, sengsara daging bersama Yesus? Kan sudah hidup benar, sudah melayani Tuhan, senjata kebenaran. Kenapa masih harus memikul salib? Harus jalan salib, percikan darah. Supaya roh kemuliaan, Roh Kudus ada pada kita. Sehingga kita tidak menjadi lagi manusia darah daging. Nah ini supaya roh kemuliaan Roh Kudus ada pada kita. Nah ini Roh Kudus ada pada kita. Nah itu kita menjadi bait Allah. Roh Kudus ada pada kita. Nah, semoga kita bisa mengerti. Roh setan, roh jahat, roh najis tidak bisa mengganggu kita. Roh kemuliaan, roh Allah, Roh Kudus ada pada kita. Sehingga roh setan, roh jahat, roh najis, roh pahit tidak bisa mengganggu kita. Nah, ini kegunaan Roh Kudus, roh kemuliaan. Pertama, membuat kita berbahagia di tengah penderitaan. Nah itu. Biasanya bahagia itu di tengah keberhasilan, bahagia di tengah pujian, dipuji-puji. Tapi ini kita difitnah, kita disalahkan, kita sedang belum bisa apa-apa, tapi bahagia. Berbahagia di tengah penderitaan. Berbahagia di tengah penderitaan. Nah, mungkin kita diizinkan kegagalan, dia masih berbahagia di tengah penderitaan. Nah, itu kekuatan Roh Kudus, roh kemuliaan. Satu, bahagia di tengah penderitaan. Ini kebahagiaan surga. Tidak bisa dipengaruhi oleh dunia. Tidak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan. Tidak bisa dipengaruhi oleh kedudukan dan di dunia. Kebahagiaan surga. Itu kedua, surga. Kalau ada roh kemuliaan, kita dipercaya untuk membawa berita cahaya Injil kemuliaan. Kita dipercaya untuk membawa berita, memberitakan, menyaksikan. Kita dipercaya untuk memberitakan, menyaksikan tentang cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus. Itu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh kemuliaan, pedangnya berkarat, tumpul dan berkarat. Oh itu, coba pedang tumpul, mau potong sesuatu, wah sampai keras sekali, wah belum potong, wah sakit luar biasa. Belum berkarat lagi, ada tetanusnya nanti, infeksi tetanus. Nah, itu. Tapi kalau pedang tajam, tidak terasa, sudah potong, tangan yang mencuri sudah hilang. Nah, sudah, wah dulu saya kalau lihat suatu, saya curi, sekarang kok enggak. Nah itu pekerjaan pedang. Nah kita membawa itu, memberitakan, menyaksikan bagaimana kita dulu gini gitu, sekarang dipotong. Nah, saudara, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Nah, sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai. Sama dengan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai kita, kaum muda, menjadi saksi, memberitakan. Tidak mustahil dari antara kita bisa dipakai memberitakan firman, menjadi hamba Tuhan sepenuh, bisa. Bisa bersaksi, bisa semua. Tergantung Tuhan semua. Tergantung Tuhan semua. Ya, nah, itu. Yang penting kita siap untuk ikuti jalan salib. Jangan pilih jalan daging dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam jodoh, dalam apa saja. Dalam melayani ibadah, jangan pilih jalan daging yang enak-enak bagi daging. Tapi, melanggar firman seringkali. Tapi, dan lain sebagainya. Nanti akan berakhir dengan kekecewaan, keputusasaan. Itu saja, hanya ikuti daging. Jangan. Apapun juga, ingat itu.
tetap jalan salib, sengsara karena Yesus. Sengsara untuk berhenti berbuat dosa, kembali pada kebenaran. Menjadi senjata kebenaran, layani Tuhan. Sengsara, saudara, karena Yesus tanpa dosa, masih sengsara. Nah, itulah jalan salib. Tapi ada roh kemuliaan. Nomor 1, bahagia. Yang kedua dipakai. Yang ketiga, nah ini tadi. Nah, kalau manusia daging ini tanpa Roh Kudus, ya manusia darah daging yang tidak mewarisi surga, fana, binasa. Tapi kalau diisi Roh Kudus, roh kemuliaan, nah menjadi manusia mulia seperti Yesus. Itu namanya keubahan hidup. Roh Kudus, roh kemuliaan sanggup untuk membaharui kita, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging yang fana, yang binasa menjadi manusia rohani yang mulia, yang kekal seperti Yesus. Itu harus ada Roh Kudus, harus ada roh kemuliaan. Kalau tidak ada ya tetap manusia darah daging, hanya fana, hancur, binasa. Tapi kalau ada Roh Kudus kita dibaharui, diubahkan menjadi sama mulia dengan. Mulai dari ketaatan. Ya Aba, ya Bapa, tirai terobek waktu Yesus taat sampai mati di kayu salib. Tirai bait suci terobek. Tirai bait suci terobek. Sekarang taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengaran. Nah ini ya Aba, ya Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah, Om pernah terangkan kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak kita. Sekalipun logika kita, oh bagus ini, bagus ini. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan jangan. Kalau tidak sesuai firman jangan. Nah, itu berarti tidak taat. Nah, itu bahaya. Tirai tertutup, kerajaan surga tertutup. Semua tertutup. Tapi kalau kita taat terbuka. Taat dengar-dengar. Sampai daging tak bersuara. Itu hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berseru, berserah kepada Tuhan. Ya, sebagai contoh janda Sarfat ini bangsa kafir. Janda Sarfat. Nah itu ya, menghadapi kelaparan, kesulitan. Nah, ini akhir zaman kelaparan. Masa antikris kita menghadapi antikris, kita menghadapi masa kesukaran. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, betul-betul nol, tidak bisa apa-apa. Nah ini ayo dihadapi dengan ketaatan. Seperti Musa menghadapi Lord Kolsom, dia hanya mengulurkan tangan. Tidak yang lain, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Nah kita juga, ayo janda Sarfat ini bangsa kafir. Nah, menghadapi saudara, kesulitan dunia ini sampai antikris berkuasa di bumi. 3,5. Ini yang akan dihadapi kaum muda, dihadapi kita semua. Saudara, dalam 1 Raja-Raja itu, mari 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17 ayat 7. Tetapi sesudah berapa waktu sungai menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Nah ini akan terjadi kekeringan. Nah, saudara, kesulitan di dunia ini. Kesulitan di dunia. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah ini menimpa janda Sarfat juga. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia abdi Allah ini Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah ini, jadi kita bangsa kafir semua, bangsa di dunia termasuk kita bangsa kafir, menghadapi kesulitan dunia sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sehingga terjadi kekecewaan, keputusasaan, mati. Kami makan, kami mati. Nah, ini terjadi kekecewaan, keputusasaan sampai mau mati saja rasanya begitu. Mau mati saja. Nah, ini persoalan-persoalan.
yang kita hadapi, kesulitan dunia, kemustahilan di dunia. Sampai seringkali kecewa, putus asa, mau mati rasanya, itu mau mati aja, mau mati aja. Nah, itu jangan. Ya. Justru hadapi kalau putus asa, kecewa, mau mati, ya mati sungguhan sampai binasa. Hadapi dengan ketaatan. Ya, hadapi dengan ketaatan. Ayo saat sulit, saat mustahil, kita menghadapi dunia sampai antikris ini, banyak mendengar firman. Sampai dengar-dengaran, ya, kita hadapi dengan bukan kekecewaan, keputusasaan, ya, mau mati, bukan. Tetapi kita hadapi dengan banyak mendengarkan firman pengajaran benar. Dan berusaha untuk mentaatinya. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Nah ini diminta lagi. Jangan takut, ayat 13, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah ini. Ya. Terus ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapatkan makanan beberapa waktu lama, 3,5 tahun. Jadi saya kembali lagi, saat menghadapi kesulitan, kemustahilan di dunia ini, sampai zaman antikris berkuasa di bumi, bukan dihadapi dengan putus asa, kecewa, ya mau mati, bukan. Tapi dihadapi dengan banyak mendengar firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang keras sekali firman ini. Ya, aku mau makan mati, ya sudah bikin dulu buat aku. Waduh, keras sekali. Loh, sudah kita ini mau bikin makan dengan anak sedikit mati, diminta lagi. Keras firman pengajaran yang keras. Nah, ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, yang sering tidak masuk akal. Tidak masuk logika, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Nah ini yang kaum muda sering tidak percaya, putus asa itu tidak percaya, kecewa putus asa itu tidak percaya, tidak percaya, sehingga mati beneran, binasa, mati rohani binasa, kecewa putus asa, tidak percaya mulai. Jangan, ayo mendengar dengan sungguh-sungguh, kemudian sampai percaya, yakin. Sampai mengerti firman pengajar benar, sampai percaya yakin pada firman pengajaran yang benar, ya, sampai percaya yakin pada firman pengajaran benar. Itu berarti firman pengajaran ada di dalam buli-buli tanah liat, tepung dalam buli-buli, sedikit tepung dalam buli-buli tanah liat. Firman pengajaran benar berada dalam buli-buli tanah liat kehidupan kita. Ya, tepatnya segenggam tepung, segenggam itu kedokteran, yang ukurannya segenggam itu jantung. Ya betul ya, yang belajar biologi betul, masih seger-seger SMP biologi alat tubuh, yang segenggam tangan itu adalah ukuran jantung itu segenggam. Di kiri jantungnya, jangan di kanan. Ada juga jantung yang di kanan, tapi perkecualian. Saya pernah dengar dari dokter ya, nah itu ada juga. Ya itu tidak wajar, perkecualian. Ya, tapi yang benar di kiri, betul kiri ya, nah, di kiri, segenggam. Nah, ayo, firman, nah, sudah ngerti, praktekkan. Nah, menjadi iman dalam hati, kemudian praktekkan digenggam. Nah, firman pengajaran dipraktekkan, taat dengar-dengaran, itu digenggam segenggam tepung di dalam buli-buli tanah liat, tepatnya di dalam jantung hati kita. Nah, ini yang kita harapkan, namanya jantung hati. Nah, punya jantung hati, nah, diharapkan, tidak datang-datang diharapkan jantung hati itu ya. Nah, semoga kita jantung hati itu selalu diharapkan. Itu apa yang kita harapkan hari-hari. Nah, waktu 5.000 orang
lapar. Yesus bertanya apa? Berapa uang? Berapa duit? Enggak. Berapa roti ada padamu? Berapa firman ada padamu? Nah, itu jawabannya. Sampai praktek firman, firman digenggam menjadi jantung hati kita, harapan kita satu-satunya. Yang kita andalkan satu-satu. Ayo, biar hebat kalau jantungnya biasanya deg 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 deg. Ayo, kalau jantungnya deg 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 deg. Wah, gimana? Mau kerja, mau ini hebat semua, tapi jantungnya deg 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 atau deg 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 deg. Kayak robot. Enggak bisa. Ayo, andalkan jantung hati kita. Firman pengajaran di jantung. Itu hidup kita. Amin. Mengulurkan tangan. Maka Tuhan mengulurkan tangan belas kasihan, tangan kuasanya, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk bisa, dulu janda sarpat, sekarang kita memelihara kehidupan kita secara ajaib. Mulai sekarang ini secara ajaib sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Tidak usah takut, ya Tuhan tolong. Sampai anaknya mati, akhirnya anaknya mati juga, ya, anaknya diizinkan mati. Nah, ini masalah yang mustahil. Ya, ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah jatuh sakit, sakitnya sangat keras sampai tidak ada napasnya. Nah, itu yang tidak ada menjadi ada, memelihara yang mustahil, akhirnya anaknya juga disembuhkan, anaknya dibangkitkan. Nah, yang tidak ada menjadi ada, anaknya mati. Sekarang banyak anak muda mati rohani, yaitu berbuat dosa sampai puncak dosa. Berbuat dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, mati rohaninya. Dan kawin mengawinkan, percabulan, hati-hati, lewat tontonan dan lain-lain, hati-hati. Kemudian percabulan itu antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri, hati-hati. Masa perkenalan, masa pacaran, masa tunangan, hati-hati dijaga. Nah, juga laki-laki dengan laki-laki, hati-hati. Hari-hari ini yang justru sangat berbahaya juga laki-laki dengan laki-laki. Waktu zaman Sodom, loh kok bisa tahu yang paling berbahaya justru sekarang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Orang sudah, kalau di kota ini, kota besar, lihat itu orang yang sudah berprestasi, berkarir, malas sudah mau menikah. Tapi bahaya sih. Jarang mereka mau menikah itu, perempuan-perempuan itu jarang. Kalau dulu kan, umur berapa? Sekarang biasa. Malah enggak mikir. Nah, tapi hati-hati di situ. Jerat. Kalau memang Tuhan bilang menikah, menikah. Kalau enggak menikah, ya jangan menikah. Itu panggilan Tuhan. Sama dengan panggilan jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan, om dulu enggak mau, ngapain? Dia bilang aku punya cita-cita, aku punya ini, ngapain jadi hamba Tuhan? Ya, enggak mau saya, tolak-tolak. Enggak. Terus enggak mau. Hamba Tuhan sepenuh. Ya, tapi kalau Tuhan pakai, ya ayo. Kalau harus jadi hamba Tuhan harus, kalau tidak ya tidak. Hamba Tuhan sepenuh maksudnya. Kalau hamba Tuhan tidak sepenuh harus semua melayani, harus. Nah, itu menikah, kalau harus menikah ya menikah, kalau tidak ya tidak. Itu tahu, yang tahu kita sendiri. Nah, tapi saya biar teriak-teriak tidak, ada hamba Tuhan, ayo kamu sekolah Alkitab ya. Tapi saya enggak melawan, apalagi orang tua, omnya. Saya diam tapi dalam hati kok enak, enggak mau aku. Ya biar aja gini aja aku melayani, sama aja. Enggak mau. Tapi kan ada panggilan khusus. Saya yang tahu, sebenarnya ada. Enggak mau. Sampai saya jatuh dari ranjang itu baru saya Tuhan menyerah. Nah, itu. Tapi berdoa, ya Tuhan terserah Engkau lah. Kalau mau pakai sepenuh ya buka jalan yang jelas, kalau tidak ya tunjukkan, kalau iya tunjukkan, kalau tidak tunjukkan. Nah, dalam pernikahan juga hati-hati loh, laki dengan laki, perempuan ini waduh ngeri. Loh kok tahu om? Ya selain dari berita bukan itu ya, tapi di Sodom Gomora
Ingat, saudara, waktu itu, saudara, ada gundik perempuan, itu kisah itu, saudara. Atau tentang Lot, itu kisahnya Lot, saudara. Waktu, saudara, Lot, saudara, masuk ke rumah, digerebek rumah. Yang diminta keluar laki-laki yang menggerebek, yang diminta keluar bukan yang perempuan, anaknya perempuan, enggak. Sekalipun ini kami punya perempuan, enggak mau. Yang laki itu. Digerebek di rumah. 2 kali ada peristiwa lain juga. Enggak mau mereka yang perempuan, laki yang digerebek. Hati-hati hari-hari ini. Rayuannya lebih maut laki itu. Laki dengan laki, rayuan lebih maut. Saya mau katakan aja, rayuannya lebih maut. Perempuan dengan perempuan, rayuannya lebih maut. Dia menghalalkan segala cara. Hati-hati. Ya, kaum muda jadi sasaran. Hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, itu yang terjadi di akhir zaman. Nah, itu terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sudah mati. Menurut dunia ini gennya ini. Tapi kalau dia menyimpan firman di jantung hatinya, firman lebih dari gen. Amin? Lebih. Firman yang menciptakan semua. Firman yang menciptakan langit bumi serta isinya. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah terang, jadilah ini, jadilah manusia. Firman semua. Amin? Lebih berkuasa dari semua. Lebih berkuasa dari semua. Tidak ada alasan. Lebih berkuasa dari semua. Tuhan tolong kita semua. Ya, baik. Nah, itulah laki perempuan, laki-laki dengan laki perempuan, penyimpangan. Hati-hati semua. Kemudian juga nikah yang salah, hati-hati. Kawin lari, tidak disetujui orang tua, jangan. Kawin cerai, kawin mengawinkan bebas, hati-hati. Itu mati rohani. Di ayat yang ke-21, lalu ia, Nabi, mengunjurkan badannya di atas anak 3 kali dan berseru pada Tuhan, ya Tuhan Allah, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan seterusnya, hidup 3 kali mengunjurkan badannya. Nabi itu firman nubuat 3 kali. Makanya penting ketekunan dalam 3 macam ibadah. Itu sudah mutlak. Harus sudah. Nggak bisa tidak. Bisa? 3 kali. Buk. Nabi itu firman nubuat, orang yang dikuasai firman, yaitu firman. 3 kali firman. Apa itu? Ketekunan dalam 3 macam ibadah, kandang pengembala. Itu yang bisa membangkitkan kita selalu. Amin. Biar hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Kaum muda, ayo. Kalau ada yang sudah mati dalam dosa, ayo dengar firman. Bisa dibangkitkan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Makanya masalah-masalah yang mustahil bisa. Kalau kita hidup rohaninya, hidup benar, hidup suci, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, Tuhan tolong semua. Semoga kita bisa mengerti. Ayo Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya, pengalaman jadi hamba Tuhan begitu. Kesulitan, ya, tidak langsung enak, kesulitan. Sangat kesulitan. Banyak kesulitan. Oke ya. Nah itu, tapi kalau kita sekali lagi apa di tangan kita? Firman, jangan yang lain-lain. Firman. Dari tidak ada menjadi ada, dipelihara. Dari mati jadi hidup. Rohani hidup, jasmani hidup. Masalah mustahil diselesaikan. Percayalah kaum muda. Hargai firman. 3 macam ibadah itu ayo menentukan mati hidup kita. Itu Tuhan tolong. Biar diejek teman, 3 macam. Saya mendengar. Yang minggu berapa itu di perusahaan diejek, bagaimana bisa? Mana mungkin? Mana bisa? Ada yang dimarahi. Begini Pak, saya masuk. Ya kamu diterima kerja, tapi Selasa Pak, Kemis Pak, kami harus ini. Wah ngamuk. Orang Kristen, aktivis gereja ngamuk. Malah kalau di luar Tuhan malah gitu ya. Ya nanti kita pertimbangkan. Masih baik. Tapi kalau aktivis, maka kapan kamu sukses?
Kapan kamu berhasil? Wah, ini celaka. Nah, juga yang belajar dan lain-lain. Bukan dilarang belajar, harus, tapi jangan mengganggu itu. 3 macam ibadah mutlak. Tuhan tolong kita. Ya, baik, Tuhan tolong. Ya, bisa? Itu satu lagi lah, terakhir. Mari di 1 Petrus 5. Ini kaum muda. Tadi janda Sarfat. Kemudian kaum muda. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Nah ini. Demikian juga kamu kayak orang muda, tunduk kepada orang tua. Dan kamu semua rendahkan diri seorang terhadap lain. Sebab Allah menantang orang congkak tapi mengasihani orang derajat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau segenggam tepung ada dalam hidup kita. Firman pengajaran benar menjadi jantung hati kita, harapan kita. Kita taat dengar-dengaran pada firman, apapun resiko, hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan ulurkan tangan, kuasanya, untuk meninggikan tepat pada waktunya. Meninggikan. Ini istilah meninggikan. Ditinggikan dari yang rendah, ditinggikan. Rendah itu jatuh, mungkin. Ayo malam ini ada yang kejatuhan, jatuh dalam dosa. Belum berkubang ini, baru jatuh. Aduh Om, saya kok bisa melakukan ini ya? Kok bisa saya memandang ini? Kok bisa saya nonton yang begitu? Saya kok bisa melakukan ini? Kok saya bisa ngomong ini? Tadi, kemarin, saya menyesal. Jatuh. Daud jatuh dengan Batseba. Masih bisa diangkat lagi. Amin. Itu kuasa meninggikan, mengangkat dari kejatuhan dosa. Dipulihkan. Jangan berkubang, jangan enjoy, tapi kalaupun sudah enjoy pun dalam dosa, malam ini kalau mau sungguh-sungguh bisa masih diangkat. Amin, masih bisa diangkat. Sudah enjoy tapi kok sadar malam ini. Biasanya dengar firman sudah mencemooh, ya paling itu lagi, rokok lagi itu, malah. Tapi malam ini kok bisa sadar, bisa diangkat, masih bisa diangkat oleh Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Apa saja. Kejatuhan apa? Kegagalan. Itu direndahkan, gagal total. Akan menjadi berhasil dan indah pada waktu. Semua akan indah pada waktu. Diangkat, semua pasti indah pada waktunya. Itu meninggikan. Satu lagi, meninggikan, disucikan, diubahkan sampai sempurna. Terus naik. Disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut naik ke atas, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bersama dia selalu. Ayo dalam kesulitan hari-hari ini, kemustahilan, kesulitan, tidak ada apa-apa saya. Bisa jadi ada. Menembusi masa antikris. Tuhan yang pelihara. Mustahil mati jadi hidup. Rendah, sudah direndahkan, jatuh, diangkat, dipulihkan. Gagal total, berhasil. Itu. Busuk, harum, diangkat, terjadi pengangkatan. Hancur, baik, jadi pengangkatan. Sampai ditinggikan oleh Tuhan. Disucikan, diubahkan, sampai sempurna. Ada di awan permai, diangkat di awan permai. Bersama Tuhan selamanya. Semoga bersama keluarga masing-masing, biar kaum muda berdoa loh. Dalam kebaktian umum, selalu sekarang, ayo semoga bersama keluarga, papa, mama, ayah, ibu, bapak biung, bopo biung, dan lain-lain, bahasa Inggris, dan lain-lain semua. Semoga ada juga di awan permai. Doa juga, kakak, adik, mungkin kakak memusuhi kita, abang kalau di Jerman, di Medan, abang, Medan dengan Jerman sering sama ini, abang, dan lain-lain. Ayo doakan semua, biar dia memusuhi, biar dia sudah doakan. Kalau terpisah nanti, sakit. Semoga semua ada di sana. Tuhan menolong. Semua indah pada waktunya. Yuk, nomor 10. Ada waktu di hidupku. Banyak kesulitan dan ayo datang sama Tuhan segenggam tepung. Ada garam genggaman, itu yang penting. Jantung hati berisi firman, praktekkan firman. Tuhan akan tolong, taat, dengar-dengar. Yuk, ya, kita bangkit berdiri. Di Surabaya
Medan, Jakarta, ayo semua. Di mana-mana, luar negeri sudah. Ada waktu ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Sepenuh hati mengakui kalau ada segenggam tepung, ada masa depan yang indah. Haleluya. Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dengan haleluya Yesus, haleluya. Lagi tundukkan kepala, tutup mata dimanapun kita berada. Jangan ragu, Tuhan adil. Kalau masa depan ditentukan kepandaian, tidak adil. Ditentukan kekayaan, tidak adil. Kalau ditentukan kedudukan, tidak adil. Tapi ditentukan segenggam tepung. Jantung hati diisi pengajaran benar. Kita menjadi jantung hati Tuhan. Haleluya. Terus. Tutup mata. Mungkin ada satu orang mau maju ke depan, silahkan. Di sini Surabaya, Medan, Jakarta. Ayo di depan laptop di mana saudara berada. Ayo bawa jantung hati untuk diisi oleh Tuhan. Menjadi jantung hatinya Tuhan. Tuhan menjadi jantung hati kita. Tidak pernah terpisah. Yang paling saya sayangi, yang paling saya harapkan, yang paling saya kasih. Haleluya. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Haleluya. Ayo berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tidak bisa maaf tanpa Engkau. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ini kami
Biar jantung kami, jantung hati kami hanya diisi firman-Mu pribadi. Oh, Engkau menjadi jantung hati kami jadi jantung hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mujizat pasti terjadi. Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Sampai kesempurnaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nikmati gendongan tangan Tuhan. Pegangan tangan Tuhan atas hidup kita semua. Serahkan semua. Percayakan semua kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Terima kasih. Semua indah pada waktunya sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Dia. Jangan ragu-ragu. Tunduk, taat, jangan ragu-ragu. Angkat dua tangan ke atas. Biar Dia memegang kita, memeluk kita. Kita menjadi jantung hatinya Tuhan. Tuhan menjadi jantung hati. Angkat dua tangan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jangan lepaskan kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam jantung hati kami Tuhan. Hari-hari ini terima kasih menjadi jaminan hidup kami. Sampai sempurna, sampai kekal seperti Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua di sini WR4 Surabaya Suprapto 2WC Medan Patra Kuningan 14 Patakan juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami Tuhan. Kami merasa jamahan tangan-Mu selalu mengangkat kami, selalu memelihara, menyelesaikan masalah, mengangkat kami, selalu menolong kami sampai menyempurnakan, membahagiakan, menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda Tuhan Engkau tolong, yang sudah undur tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja, buka jalan, buka firman semua, Engkau tolong Tuhan. Yang sekolah berkati juga Tuhan, naik kelas baik, lulus baik semua. Oh Tuhan tolong kiranya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mencari sekolah baru, tempatkan yang terbaik, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan masa depan berhasil indah, perjodohan yang terbaik, yang dari Tuhan semuanya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, kami teringat orang pergaulan yang baik juga dalam kebenaran kesucian semuanya Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tidak ada yang gugur di tengah jalan, Tuhan tolong semuanya. Juga kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong Tuhan, selamatkan terutama mereka semua. Gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami juga belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama pakai mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Engkau tolong Tuhan.
berkati mereka semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi satu nyanyian, korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini kaum muda di Malang, Surabaya, untuk kebaktian persekutuan di Malang bulan September yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Mari tetap ya, nomor 10 ayat 3. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Besok pagi kebaktian umum di sini jam 6.45. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Ya. Kemudian siang jam 10.50 Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Besok pagi di sini dan di Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Siaran langsung di sana. Ya. Jam 6.45. Kemudian ya, Tuhan memberi nilai tambah datang dan jam 10.50 kebaktian umum di Surabaya, WR4 Surabaya, Om juga yang ke sana. Kalau ada teman dan lain-lain bisa diarahkan ke sana, ya, bersaksi jam 10.50. Kemudian jam 18.45, bukan 19.15, 18.45 kebaktian umum di Medan, ya, di Royal Room, Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room Medan, 18.45, maju setengah jam, ya, 18.45. Semoga nanti ada pesawat yang maju juga, ya, baik, maju setengah jam dulu, 18.45, Hotel Danau Toba Internasional Royal Room, ya, Om juga ke sana. Cuma sudah agak lebih enak. Kalau dulu saya harus kejar ke Halim, ke Batam, baru Batam, Jakarta, turun naik lagi. Sekarang Surabaya Medan langsung 2 jam 45 sudah sampai. Ya, kalau dulu 4 jam, 5 jam baru sampai, lari-lari. Sekarang duduk-duduk. Ya, lebih enak lagi. Terima kasih doanya ya. Tuhan tolong. Juga terima kasih doa-doa kaum muda untuk kebaktian di Bagan Batu. Ya, terima kasih, kami merasakan berkat Tuhan. Ya, di sana Tuhan tolong. Panitia juga kaget dengan kehadiran banyak orang. Banyak yang menentang, tapi ya doa-doa kaum muda dijawab oleh Tuhan. Tuhan menolong semuanya. Ya, masih ada nanti di Pulau Nias, tanggal 2-3 Juli di Pulau Nias. Tanggal Toraja 20-an. Toraja tanggal, ini sekaligus pengumuman, Toraja tanggal, yuk, enggak ada, lupa saya sudah. Toraja, sebentar, Toraja 23, 24, 25 Juli. Kalau naik pesawat mau turun, ya, harganya. Kalau turun dia pasti turun, kalau di atas terus turun harganya.
mulai minggu depan. Ya kira-kira kalau normal ya 700-800 kali jalan ke Makassar. Ditambah mobilnya 150 kali 2. Tapi kalau naik kapal 200 sekali berangkat 282, hanya 1 malam itu kapal. Dulu Om senang sekali kalau ke Makassar itu. Hanya 18 jam sampai 20 jam. Ya, 18 enak sekali. Ya, malam-malam coba berdiri di atas lihat ke laut kan takut. Ya itu senang di situ ya. Nah, itu. Jadi kabar-kabarnya ada yang mau naik kapal ya, 282 kali 2 ditambah 150 kali 2. Nah, anggap sendiri nanti kalau di sananya kita atur bersama. Ya, itu. Baik. 28 kan liburan nih. 28 kali 2 282 kali 2 ditambah 150 kali 2 300 564 tambah 300 864 900 lah. Ya, dengan es krim 1 900. Jadi sudah PP, sudah sampai Toraja. Nah, kalau pesawat baru sekali berangkat ya, ke Makassar masih ya. Itu. Tapi kalau kapal sudah tidur-tidur di kapal, sudah tidur-tidur di bis ya. Kembali sudah 900 PP 1 orang. Nah, silakan. Nggak tersiksa kok. 20 jam aja nggak tersiksa naik kapal. Kalau 3 hari 3 malam itu kalau nggak biasa ya betul kering ya. Tapi kalau 20 jam senang. Kalau yang ikut 100 bisa 50 senang, nyanyi-nyanyi lupa semua ya. Itu di atas kapal itu ya. Baik, Tuhan memberkati semua ya. Ayo yang ulang tahun tanggal 22 sampai 29 Ibu Endang Asih Marheni hari ini 22. Ranintia Damastuti hari ini 22. Bapak Sudianto hari ini 22. Berkat Injil Siotang Jerman hari ini 22. Jefnita Sainwaru Medan hari ini 22. Selamat ulang tahun. Junita Pardede Medan 23. Mikael Dipta Setiawan 24. Rahel Violin Kamis sore Surabaya 24. Nicholas Michael Harja 25. Ruby Dian Wijaya 25. Jeremy Lumban Raja Medan 25. Ibu Bina Kartika Ibu Tikno 26, Yuanisa Yesimot Silitonga Medan 26, Anandita Aurela Sekolah Minggu Surabaya 28, Ibu Deborah Ibrani WA Surabaya 28, Ibu Sri Setio Sudarmi Ibu Sadat 29, mamanya Mas Yusuf Wasana ini ya, di gitaris Surabaya ini ya, Mas Yusuf Wasana. Dulu Arema sudah pindah di Bonek Surabaya ini ya. Baik, 29. Kokonya Markus ini ya. 29 Juni. Ya, kemudian Felix Samuel Joseph Mertes Jerman 29. Ini temannya Markus kecil dulu ya. Joseph Samuel Felix ya, panggilannya Felix ya. Ya. Samuel Joseph Mertes Jerman 29 Juni. Baik, Tuhan memberkati. Sudah cukup pengumumannya lama sekali. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian ya. Pada saatnya kangen 1 minggu nak ketemu so ya. Nah, baik lama-lama dikit ya. Baik, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat yang ulang tahun, baik di sini Surabaya, Medan, Jakarta, di mana-mana sampai di Jerman, di luar negeri, dimanapun disebut nama atau tidak, Tuhan yang tahu semua. Tuhan berikan panjang umur semua, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tolong kaum muda dengar keluh kesah kami. Tuhan mengangkat pada waktunya semua. Indah pada waktunya semua. Pengorbanan-pengorbanan apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Pardede yang sudah banyak membantu kami dalam pelayanan di Medan, di Jakarta. Tuhan memberkati, membalaskan berkat dengan berkat-berkat dari surga. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak Parlin, Ibu Emi di Jakarta. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih. Dan latihan kur di sini, di Medan, Surabaya, Jakarta. Oh semuanya Tuhan menyanyi untuk Tuhan. Tuhan berkati semua. Tuhan urapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika nanti kami pulang
ke rumah masing-masing dari dekat jauh, baik di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta. Lindungilah semua dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat. Kembalikan besok pagi di Malang, Jakarta. Besok siang Surabaya. Besok malam di Medan dengan setia kepadamu. Ngajak orang tua, teman-teman semua. Tuhan dipermuliakan. Balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Yang tidak hadir engkau tahu dimanapun yang sakit dan lain jamaah. Yang memanfaatkan libur keluar kota, luar pulau, luar negeri, jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka marbaya. Tuhan bersama kami. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.